Pak, kalau untuk kondisi air risiko cukup lumayan tinggi Pak. Dari jembatan sampai berdiri kok Pak, kisaran air itu ada 2 meter tingginya si koko. Kebetulan pagar aku kan hancurnya dek Galodo batang Pak. Pagar rumahku kan sedang direnovasi ulang lah Pak. Itulah kira-kira gambaran dampak dari kejadian Galodo di Kota Tua kemarin Pak. Waktu kami jadikan rencana untuk dibuatkan monumen apa kok Pak? Waktu kok. Memang sengaja udah tinggal cik kok. Memang bawaan dari Galodo Patang. Jadi mungkin kalau ada kawan-kawan dari Nagari yang punya inisiatif untuk kreativitasnya di bahan batu kau mungkin ya untuk sejarah, peninggalan sejarah lah jadinya buat untuk kami Pak. Galuh adalah salah satu kampung yang dihantam banjir bandang pada 11 Mei 2024. Di waktu bersamaan, banjir bandang yang lazim disebut Galodo di Ranah Minang ini juga terjadi di kampung-kampung yang dilalui sungai yang berhulu dari Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Misalnya Nagari Buki Batabuah, Kecamatan Canduang, Agam, dan Nagari Parambahan, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar. Membedakannya, Galodo yang menerjang Galuh bersumber dari rekahan regolit pinggang Gunung Singgalang. Bagi Jorong Galuh, Galodo 11 Mei 2024 bukanlah pertama kali yang datang menyapa. Tuturan tua-tua di sana, Galodo sedari dulu sudah beberapa kali menerjang. Pengalaman ditimpa Galodo diyakini menjadi muasal nama Jorong di Nagari Koto Tuo tersebut. Secara leksikal, Galodo diucapkan Galuh dalam dialek kawasan Koto Tuo Agam. Kalau asli kan Koto Tuo betul. Jadi aslinya di zaman sesuatu itu Nagari Koto Tuo macam Dek Galodo kalau kadang sesuatu banyak membawa korban apa tukar namanya Galuh. Bencana alam yang mengilhami nama kampung bukan saja di Galuh. Di sejumlah tempat di Sumatera Barat, khususnya Luak Nantigo, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota. Muasal toponimi juga dari pengalaman bencana. Malalo di pinggiran Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, salah satu versinya berasal dari kata melolo. Kata loloh menurut dialek Malalo artinya longsor atau runtuh. Masih di Tanah Datar, juga ada nama Nagari Tabe Patah, yang secara implisit kolam atau embung yang patah akibat longsor. Juga ada nama Banda Gadang di Sungayang, secara implisit tentu kawasan itu menjadi tempat mengalirnya air dengan debit besar. Di Luak Nantigo juga ditemukan nama kampung atau nagari dengan nama Ampang Gadang. Ini mengindikasikan banjir kerap datang dan direspon dengan membuat dam untuk melindungi kampung tersebut. Sementara Taram di 50 kota berarti kerendahan, sesuai topografinya, dan nyatanya daerah itu memang kerap dilanda banjir. Sedangkan di Mentawai terdapat nama Mongan Paula yang berarti muara pohon aren, yang sifatnya rawa-rawa atau kerendahan, dan faktanya di sana juga sering terendam banjir. Bagi masyarakat Minangkabau dan Mentawai, dua etnik yang mendominasi populasi Sumatera Barat, nama kampung adalah isyarat sejarah bencana. Banyak nama kampung di Sumatera Barat memakai kata-kata seperti lubuk, ampang, tabe, banda, dan kubang. Kosakata semuanya itu bermakna tentang air, tanah, dan ancaman bencana. Namun tak semua toponimi benar-benar lahir dari pengaruh bencana. Dalam hal ini, verifikasi tetap penting dilakukan mahkota untuk memastikan kebenaran. Ini salah satu muatan penting dalam riset dan pendokumentasian pengetahuan lokal kebencanaan di Sumatera Barat ini. Sebelum turun ke lapangan, kami berdiskusi terlebih dahulu dengan para ahli seperti filolog, geolog, budayawan, jurnalis, dan pegiat bencana. Dari diskusi ini menjadi banyak tahu akan hal mulai dari toponimi yang dicurigai bermakna bencana,
tanda-tanda alam yang dijadikan alarm mitigasi berbasis kultural, ritus, tradisi lainnya, baik di Luak Nantigo maupun di Kepulauan Mentawai. Toponimi bukan sekedar penanda nama, ia adalah jejak alam, penanda sejarah, dan pengingat akan apa yang pernah terjadi dan mungkin terulang kembali. Dalam kebudayaan Minangkabau, Tambo ibarat kitab suci lisan yang merawat hikayat leluhur. Di sana tertulis Pitua Sakti, alam tekambang jadi guru. Sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk membaca alam sebagai sumber ilmu, termasuk ketika ia mengabarkan bahaya. Seperti diungkapkan Saiful Yazan, ahli Tambo Minangkabau dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jika kita menelisik lebih dalam, Tambo pun menyimpan narasi tentang bencana, kisah-kisah alam yang pernah murka, dan peringatan agar manusia tak alpa belajar dari masa silam. Tentang mitigasi bencana itu relatif selalu ada pada setiap tambo, baik tambo alam, tambo luha, apalagi tambo nagari. Masing-masing nagari itu berisikan tuturan bagaimana hidup di nagari bersangkutan, sehingga setiap tambo nagari itu punya kekhasan masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi alam nagari itu. Karena salah satu filosofi yang dipegang teguh oleh tuturan Tambo adalah alam takambang itu jadi guru. Dalam konteks mitigasi bencana, gejala alam dipandang sebagai tanda-tanda dibaca dengan rasa untuk pijakan melangkah. Di Minangkabau, langit bukan sekedar cakrawala, ia bicara lewat gabah di hulu, cewang di langit. Seperti yang dibaca dengan raso, palangkahan pun dipilih bukan sembarang langkah, tapi keputusan yang lahir dari harmoni manusia, alam, dan semesta. Demi menghindari murka bumi, di Mentawai, KK menjadi simpul ingatan kolektif, pantangan yang dijaga sebagai pagar tak kasat mata, agar manusia tak tersandung badai, tak tersesat dalam belantara yang tak memberi ampun. Di dunia ini, bencana tak sekedar ditakuti, tetapi disapa, dikenali, dan diantisipasi melalui bahasa alam yang diwariskan turun-menurun. Bicara langkah itu orientasinya jurus. Artinya apa? Langkah itu dia kan dijadikan sebuah strategi untuk mengalahkan dan menjatuhkan lawan. Itu yang pertama adalah konsep langkah. Ya. Kemudian kata ini kemudian diadopsi ke dalam sektor-sektor lain, bidang-bidang lain di Minangkabau, termasuk di dunia pertanian, sektor pertanian, kemaritiman, perdagangan, ya. Dan di masa lalu digunakan malah untuk perang, bisa digunakan untuk memberisi kejadian-kejadian alam dan segala macamnya. Contohnya gempa 2009 itu kan banyak sekali korban di Sumbar waktu itu. Ternyata waktu diprediksi waktu dengan pelangkahan ketika itu jam 5 ya kejadian gempa ya, itu memiliki simbol silang. Nah, di dalam pelangkahan itu untuk sebagai kode-kode waktu itu dia memiliki bahasa simbol. Ada silang, ada induk-induk, ada anak ketek, kemudian ada kosong. Ya. Nah, kebetulan jam 5 itu fase bisa dalam di pelangkahan itu disebut fase waktu keempat, itu disimbolkan silang. Apapun yang terjadi terkait dengan bencana, petua-petua yang namanya Sikere, Sikebukan Uma, Siteteu, itu masih berpegang kepada tradisi dan budaya. Artinya kepercayaan terkait dengan kearifan lokal, kedekatan dengan alam, itu sangat kental. Apapun yang terjadi terkait dengan isu gempa sekian, tsunami sekian, bagi kami di Seberut, khususnya Mentawai, itu sudah hal yang biasa.
karena kami lebih percaya dengan alam. Sumatera Barat adalah tanah yang ditatah patahan di bingkai gunung dan ditimang gelombang. Letusan Marapi, banjir di Agam, longsor di 50 kota, hingga gelombang dahsyat di Mentawai, semuanya bukan kisah baru. Di sini bencana bukan sekedar musibah, tapi bagian dari hidup. Seperti kabut yang datang saban pagi, tak bisa ditolak, hanya bisa dimaknai. Namun di balik gemuruh air dan riak air, tersimpan kearifan yang diwariskan turun-menurun. Karena tinggal di bawah gunung, bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal bagaimana membaca tanda, mengenali isyarat alam, dan merawat ingatan. Di Minangkabau, sebagian ingatan akan bencana tak tertulis dalam peta atau laporan ilmiah, tapi hidup dalam cerita, misalnya di kawasan Danau Maninjau. Di balik pesona danau meninjau yang memukau, tersimpan kisah kerapuhan alam dan kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu, menjadi penjaga ingatan akan mitigasi kebencanaan. Dari Dentang Canang hingga Bisikan Bunian dan pelajaran dari Bujang 9, masyarakat Maninjau merawat pengetahuan turun-menurun, mengajarkan harmoni dengan alam dan kesiapsiagaan menghadapi amukan bumi. Beberapa kali terjadinya bencana longsor untuk kawasan Sigiran, Nagari Tanjung Sanila secara umum itu umumnya tidak terjadi korban jiwa. Tapi memang beberapa kali terjadi korban jiwa itu kalau kita lihat seperti yang terjadi di tahun 80-an itu dengan meninggal 2 orang, itu memang tidak diprediksi awalnya. Karena memang mereka waktu itu tidak melihat tanda-tanda yang seperti yang sudah diberikan secara turun-temurun. Memang betul, kalau dulu namanya ada biduk pencalang. Jadi biduk pencalang itu muat orang 10 orang mungkin, dari sebatang kayu panjangnya minimal itu 10-12 meter. Memang itu disiapkan untuk salah satunya untuk mitigasi bencana. Di samping dulu sebagai alat transportasi ke Sungai Batang, ke Pasar itu juga, ke Pakan, ke Balai namanya kalau dulu. Nah itu naik pencalang itu, dan itu didayung. Dan itu memang dari dulu ketika terjadi bencana, memang larinya ke pinggir danau, ke tepi danau, bukan ke kiri kanan. Karena memang yang paling aman itu memang naik sampan itu, naik pencalang itu. Dan itu sudah diturunkan secara turun-temurun. Di surau-surau tua di sudut kampung yang sepi di Luhak Nantigo, naskah-naskah rapuh ini masih tersimpan. Dalam lembaran yang menguning oleh usia, tertanam peringatan bahwa bencana bisa datang karena ketimpangan, karena amarah yang tak tertahankan, karena putusnya tali adat dan keseimbangan dengan alam. Dan pada suatu naskah juga mengisyaratkan kalender palangkahan dalam minimalisir ancaman bencana. Ketika terjadi sebuah bencana, orang-orang atau masyarakat ketika itu bertanya kepada ulama yang menjadi sentra di sebuah kampung, di sebuah nagari. Nah, dalam kondisi ini, seorang ulama mengeluarkan apa yang disebut dengan istilah takwilan atau penafsiran dari sebuah bencana. Sebagai contoh misalnya tentang gempa bumi. Nah, di Minangkabau dalam catatan sejarah sudah disebutkan bahwa daerah Minangkabau sebahagiannya itu adalah wilayah yang rawan terhadap bencana. Nah, ketika gempa terjadi, masyarakat bertanya takwilnya kepada ulama di sebuah surau. Dan ulama tersebut memiliki pengetahuan yang mereka rekam di dalam naskah-naskah kuno. Dan asal-usul dari pengetahuan mereka terhadap bencana, penakwilan atau penafsiran, nah inilah yang kita kenal dalam istilah agama atau dalam istilah keilmuan yang disebut dengan astrologi, disebut dengan tajarrubah. Nah, apa itu tajarrubah? Sebuah peristiwa yang terjadi berulang-ulang persis sama dan dalam siklusnya selalu sama seperti itu yang terjadi,
maka itu dijadikan sebuah kaedah. Nah, inilah asal-usul penyusunan dari naskah-naskah yang kita kenal hari ini dengan takwil gempa atau takbir gempa. Takwil artinya adalah pemaknaan, mencarikan makna yang terkandung dari sebuah peristiwa. Dia bersinonim dengan istilah tafsir. Istilah tafsir. Tak begitu jauh dari kampung kelahiran Tan Malaka di Nagari Pandam Gadang, bersimpang ke kanan dengan jalan menanjak, tersuruk Nagari Talang Anau di balik lipatan Bukit Barisan. Di Nagari Talang Anau, Talempong Batu adalah litofon purba, warisan megalitik yang tak hanya memancarkan resonansi musik, tapi juga menyimpan kearifan lokal mitigasi bencana. Dari setiap dentingan ritualnya dan dengungan mistisnya, terkuaklah kisah tentang hubungan harmonis manusia dengan alam, sebuah bahasa kuno yang masih hidup, mendengungkan peringatan dan harapan di tengah ancaman bencana. Lebih dari sekedar alat musik, Talempong Batu adalah penjaga ingatan, sebuah repertoar mitigasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apa fungsi batu ini bagi masyarakat Talang Anau? Ya, fungsinya seperti yang kita bicarakan tadi, yang pertama itu untuk mengumpulkan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, karena sampai sekarang di sini juga ada balai adat tempat berkumpulnya Nini Mama. Selain itu juga batu ini sebagai tempat ritual tulak bala, dan juga sebagai penanda. Sebagai penanda maksudnya ada kalanya batu ini akan menggigil atau mengeluarkan suara. Itu getarannya akan terasa di rumah-rumah di sekitar lokasi kita sekarang. Itu biasanya memberikan pertanda kepada masyarakat bahwa akan terjadi sesuatu hal, bisa bencana yang besar atau bisa juga sebaliknya gitu. Yang intinya sesuatu akan terjadi di Talang Anau yang betul-betul masyarakat tuh fokus pikiran ke satu hal itu. Sudah pernahkah kejadian seperti itu? Pernah. Kalau yang terakhir kan, kalau tsunami Aceh, kami di sini lebih sering gempanya. Lebih sering kami di sini gempanya. Sebelum atau setelah? Setelah itu. Bahkan masyarakat kami di sini berkumpul di sini, seluruh elemen masyarakat berkumpul di sini mengadakan ritual tahlilan di sini. Masih di 50 kota, Lembah Mae, sekitar 47 km dari Talang Anau, dikenal sebagai Nagari Seribu Menhir. Lantaran saking banyaknya benda megalit tersebut, menhir itu terhampar di beberapa titik di Lembah Mae yang memiliki luas sekitar 50 km persegi. Lembah Mae dipagari pegunungan bergerigi. Pegunungan ini menjadi hulu Sungai Batang Mae yang mengalir melewati Lembah Mae dan menghilir menuju Pangkalan dan bermuara salah satunya ke PLTA Koto Gadang, perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Keberadaan sungai satu sisi adalah sumber kehidupan, tapi sisi lain kerap memercikan banjir. Suatu siang yang garang, jemari Zelvenedri menyapu perlahan dinding rumah Azwir yang kusam, menyibak lapisan tipis lumpur yang masih setia melekat sejak banjir besar 2 dekade lalu. Rumah itu berdiri tak jauh dari aliran Batang Mae, di jurang sopan tanah, sebuah lembah sunyi yang menyimpan suara air dan ingatan. Jadi dulu waktu tahun 91 itu banjirnya sampai ke situ. Kebetulan ini rumahnya udah ketinggian, kalau yang dilakukan sinan itu ada sekitar 2 meter, itu 1,5 meter.
Disinilah sejarah tidak hanya tersimpan dalam arsip, tapi dalam tanah, di balik endapan lumpur, dan dalam legenda yang berbisik dari mulut ke mulut. Malam itu di sebuah lepau, sejumlah warga Mae sembari minum kopi, teh ataupun teh telur, kembali bersilat kata mengingat kembali legenda Batu Manggigia dan reaksinya dalam kronik bencana banjir di Mae. Tahun 1991 menjadi tahun yang tak lekang dalam memori warga Mae. Banjir datang seperti teguran dari langit, namun tak satupun nyawa melayang. Sebagian orang percaya keselamatan itu berhutang pada Batu Manggigia, batu yang konon bersuara sebelum Mbah Jantan menyambangi lembah tersebut. Bukan hanya Batu Manggigia yang dikenal sebagai isyarat, di Mae pengetahuan tentang bencana menjadi ekologi gaib, seperti batu ogung-ogung yang bisa berbunyi sendiri di malam hari, mureh bijang atau siamang hutan yang menjerit saat musim hendak berganti. Bunyi mereka ini adalah kode, bukan kebetulan. Semakin jauh sumber suara terdengar, semakin besar peristiwa yang akan datang. Dalam narasi para tetua, tanda-tanda ini tidak dianggap tahayul, melainkan alat baca zaman, semacam sensor alam yang menautkan manusia, hutan, dan sungai dalam satu sistem pengetahuan intuitif. Ya betul, peta lokal kebencanaan itu ada 3 buah. Yang pertama Batu Manggigia, yang kedua gong, yang ketiga itu semacam bunyi-bunyi binatang atau siamang atau murai piciang. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau di Batu Manggigia itu biasanya bunyinya di tengah malam. Itu tanda sesuatu daerah akan terjadi musibah. Kebanyakan biasanya banjir bandang biasanya. Yang kedua gong ini bisa berbunyi sendiri, kadang bunyinya tengah malam, tapi bunyinya semakin jauh orangnya semakin kuat orang mendengarnya. Itu biasanya tanda bencana alam, itu tanda akan terjadi sesuatu yang tidak bisa terduga. Bisa saja ada kematian yang agak aneh gitu, atau musibah lainnya seperti pertanian gagal atau gimana. Sama pula dengan kayak yang ketiga, binatang yang bunyi di tengah malam atau siamang. Siamang biasanya kalau berbunyi tengah malam, itu tandanya biasanya tanda alam akan terjadi sesuatu musim panas gitu. Kebanyakan gitu, musim panas. Di lembah ini, para leluhur membangun balai batu, sebuah struktur megalit yang lebih dari sekedar tempat musyawarah. Di sanalah dahulu kala kaul diikrarkan, perjanjian antara manusia dan alam, antara hidup dan harmoni. Semua ini menjadikan Mae bukan hanya landscape geografis, tapi juga landscape pengetahuan, tempat di mana batu bisa bersuara, hewan bisa menumbuhkan musim, dan manusia belajar dari sunyi yang bergetar sebelum bencana. Sumatera Barat kerap dijuluki supermarket bencana. Pangkalnya Sumatera Barat kenyang diterpa ragam bencana alam, mulai dari banjir galodo atau banjir bandang, longsor, kekeringan, angin langkisau, erupsi gunung api, gempa, dan tsunami. Di antara bencana itu, gempa termasuk yang paling sering mengguncang Sumatera Barat. Menurut para ahli, daratan Sumatera Barat di Pulau Sumatera dilintasi patahan Sumatera, sementara di perairannya, di kedalaman Samudra Hindia, tumbuh kembang lempeng yang tiba-tiba bergerak. Skala getarannya kalau kuat bisa membangkitkan tsunami. Paling diingat kontemporer tentu saja tsunami Mentawai 25 Oktober 2010. Sementara gempa besar yang diingat dewasa ini adalah gempa bulan Maret 2007 dan gempa September 2009. Syahdan, kelindan alam dengan bencana seakan sudah menjadi makanan sehari-hari nenek moyang Sumatera Barat. Kebiasaan menghadapinya menjadikan mereka lebih adaptif. Untuk gempa, rumah adat Minangkabau yang dinamakan Rumah Gadang adalah hunian berperisai gempa dan bencana lain. Gempa-gempa besar yang datang selama ini, kebanyakan rumah gadang tidak roboh, sehingga banyak para ahli menyebut rumah gadang sebagai bangunan aman gempa. Tapi bagaimana prinsip kerja rumah gadang itu?
sehingga tidak mudah roboh kala diguncang gempa besar. Seorang tukang tuo di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar menjelaskan hal yang membentuk struktur rumah gadang dan cara kerjanya ketika terjadi gempa. Gempa, alhamdulillah kalau beberapa kali gempa rumah gadang belum pernah yang untuk ada jepati kan misalnya pendatarannya itu kan yang di tengah sama yang samping-samping yang rendah di tengah pada di samping-samping. Itu kalau menurut ahli itu. Kalau menurut batik itu kelingkungan atau renjong. Itu menurut ahli batik. Dari yang ini bisa itu sama aja ketahanan kapur misalnya datang angin dari utara atau selatan dia saling pegang-megang. Kendati rumah gadang relatif adaptif terhadap gempa, namun api adalah momok bagi bangunan yang berkonstruksi kayu ini. Nah, pengetahuan lokal tetua di Minang sudah memahami ancaman kebakaran. Ancaman api diguratkan pada dinding. Mereka menyebutnya raja anti api. Bisa saja ditafsirkan azimat penghuninya. Nah, orang sudah mengenal bagaimana membuat raja, ya kalau bicara simbol. Jadi pernah kami teliti dulu dengan Pak Yusri, kita ambil itu bukan ayat Quran yang utuh dalam 1-2 ayat, tetapi gabungan dari beberapa ayat. Ya, mungkin surat Ibrahim dengan surat ini begitu, digabung-gabungkan dan itu sudah ditulis dan sampai hari ini masih lestari saya melihat di 2 rumah gadang. Di samping itu, sebuah rumah gadang, seyogianya juga harus ada perian, tempayan atau tempat penyimpanan air. Fungsinya bukan sekedar tabungan air untuk keperluan sehari-hari, tapi juga sebagai cadangan darurat jika api membludak. Bila ada kebakaran, air dari perian itu akan disiramkan ke titik-titik api. Kebanyakan rumah gadang juga memiliki tebat atau kolam di halamannya. Tebat adalah kolam atau genangan air buatan yang bukan sekedar untuk memelihara ikan, namun juga sebagai sumber cadangan air saat kebakaran mengancam rumah. Inilah simpanan air yang tidak terkuras oleh kegunaan sehari-hari, selalu siaga seperti pengawal di depan gerbang. Tata ruang rumah gadang dan lingkungannya telah dirancang untuk menyiapkan diri bukan hanya hidup dengan alam, tetapi juga bertahan dari amukannya. Mentawai, sebuah gugusan pulau di seberang lautan di sisi barat Sumatera Barat. Di sini ingatan akan bencana tidak sekedar tercatat dalam arsip atau peta risiko. Ia tertanam dalam rumah, dalam ritus, dalam cerita. Bagi etnis Mentawai, kepercayaan adat Sabulungan bukan hanya warisan spiritual, melainkan fondasi kesadaran ekologis yang mengikat manusia dan alam dalam satu atap lingkaran sakral. Ia bukan semata prinsip keagamaan, tapi menjadi norma sosial yang mengatur langkah manusia di tengah rapuhnya ekosistem, termasuk saat berhadapan dengan bencana. Dalam labirin alam yang penuh tanda-tanda, peran Sikirei melampaui gelar pencerita. Mereka adalah penjaga harmoni yang menautkan pengetahuan tentang gelombang, angin, dan tanah retak ke dalam bait-bait mantra, dilafalkan khidmat dalam tiap ritus sebagai penuntun keselamatan nagari. Lo ake pekam oh syakichigo ya rasayo naka kapue pangan koya Secara tradisional, rumah adat Mentawai dibangun dengan konstruksi kayu berpasang mirip rumah gadang di daratan Minangkabau. Struktur ini bukan semata estetika, tapi pilihan arsitektur yang memahami gerak bumi. Uma adalah bangunan yang hidup bersama gempa. Lebih dari sekedar tempat tinggal, Uma adalah pusat kehidupan, ruang di mana manusia, alam, dan roh luhur saling terhubung dalam keseimbangan. Di serambinya, tudukat, kentungan kayu berukir
yang menjadi resonansi suara umat ke jagat luar. Kedukat bukan sekedar alat komunikasi. Dalam ritus kematian, bunyinya menyampaikan kabar duka kepada semesta, membedakan musibah dan ajal alami. Di tangan masyarakat Mentawai, tudukat menjadi simbol kearifan mitigasi bencana. Ketika bunyi kayu tak hanya memanggil manusia, tetapi juga mengingatkan akan harmoni yang harus dijaga antara manusia dan alam. Seperti halnya orang Minangkabau di daratan yang mengenal konsep pantangan, masyarakat Mentawai menyebutnya KK, sebuah kesadaran bahwa setiap langkah di alam mesti disertai rasa hormat. KK adalah peringatan halus, jangan sembarangan memetik, jangan ceroboh melangkah. Sebab melanggar batas bukan sekedar mendatangkan nasib buruk, tapi juga meretakkan keseimbangan antara manusia, hutan, dan roh penjaganya. Kalau burung turun dari hutan, kalau air sungai asin, kami tahu harus naik bukit. Tetua Munte. Di Saibi, Sibiru Tengah, hidup sebuah kisah tua Sigoi Goregat, cerita rakyat yang mengajarkan bahwa mengolok-olok makhluk hidup, bahkan sekedar seekor anjing yang dihias dan ditertawakan, adalah bentuk pelecehan terhadap harmoni semesta. Kalau kita ceritakan seperti bentuk bencana di Kepulauan Mentawai, menurut pengetahuan orang tua kita yang mereka sejarahkan sama kita, contohnya terjadi bencana di Gua Sregeroiget itu. Terjadi Gua Sregeroiget. Awal ceritanya ada sekelompok orang sekitar 3 atau 5 keluarga, mereka melaut, anak-anak mereka tinggalkan di rumah, lalu ada si nenek yang menjaga mereka. Lalu sepeninggalan orang tua mereka mau melaut, anak-anak ada sekitar 3 orang. Setelah mereka sampai di situ, orang tuanya ada anjing. Ini awal ceritanya, ada anjing, anak anjing. Dikasih bunga di kepalanya, diambil itu ulat sagu, kan jadi uir-uir dia. Jadi uir-uir kalau bahasa kita di sini juik. Lalu mereka ikat di ekornya. Tentu anjing ini lari. Mereka ketawai anjing itu. Mereka ketawa, lalu ketawa, naik di atas rumah. Karena terus uir-uir berbunyi, jadi ekornya di kakinya di sebelah. Tidak lama kemudian gelaplah. Datang Peter, dihantam rumah itu. Dalam pandangan orang Mentawai, di balik tawa manusia, alam mendengarkan. Dan ketika petir menyambar disertai hujan deras, masyarakat percaya itu bukan sekedar cuaca, melainkan peringatan bahwa etika spiritual manusia telah terusik. Suatu pagi kami menelusuri jalan setapak yang licin menuju Gua Sipukpuk. Topografi curam dan belukar lebat membuat perjalanan tidak mudah. Namun bagi masyarakat Saibi, usaha mendatangi latar cerita ini adalah cara menjaga warisan pengetahuan yang melampaui generasi. Ini sampai ini lokasinya ya? Cok? Ya, ini area lokasinya. Tapi kalau untuk kita bisa masuk, harus panjat satu sedikit lagi di situ. Okay. Ini karena pernah terjadi gempa 2000 kapan itu, tertutup dia. Inilah pintu masuk si Sregeroiget. Kalau rumah orang dulu itu kan nengoknya ke arah matahari terbit. Kalau tidak tertimbun ini ada di sini patung perempuan. Di sini? Ya, tapi sudah tertimbun, dan itu pun sebelum tertimbun masyarakat sudah hancurkan itu patungnya satu. Yang bikin patung itu siapa? Enggak ada yang bikin. Ini setelah ini. Patung itu kami yakini itu adalah orang manusia yang kena petir jadi batu. Tapi yang di sebalik rumah ini yang satu lagi di sana ada yang kecil lagi. Itu areal untuk sagu mereka kena petir jadi gua juga.
banyak orang kan selalu verifikasi bahwa sebuah cerita itu benar atau hanya fiksi apa ya. Tapi menurut saya terlepas apakah cerita itu sebuah kebenaran atau tidak, pesan moral dari cerita juga adalah hal yang penting. Nah, salah satu yang paling penting dari pesan cerita tentang kejadian itu tadi, kejadian bagaimana rumah disambar petir karena anak-anak mentertawakan anjing dengan menghiasi anjing itu, lalu berdansa dengan anjing itu, kemudian menimbulkan amarah alam, lalu menimbulkan petir, lalu menjadi bangkit. Artinya bahwa kehidupan harmonis di alam semesta ini tidak dapat kita abaikan begitu saja, mensepelekan, menganggap hal itu adalah guyonan, menghilangkan rasa respect ya, penghargaan terhadap hewan yang lain, sehingga tidak mesti seharusnya kita menghina dan mengolok hewan yang lain, karena konsekuensinya adalah kita sendiri juga akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah kita salah satunya ya kehilangan tempat, kita sendiri sambar petir, kemudian kehilangan harta pusaka, harta benda ya. Ada pengetahuan yang lebih luas, cara orang Mentawai membaca isyarat bencana dari gerak-gerik burung, perilaku binatang, hingga perubahan angin yang tak kasat mata. Seekor burung yang terbang rendah melintasi atap uma atau kawanan monyet yang turun ke dataran, bagi mereka bukan kebetulan. Itu adalah pesan peringatan tentang gelombang besar, badai, atau mara bahaya yang tengah disusun oleh alam. Bagi orang Mentawai, alam tidak pernah diam. Ia berbicara, dan mereka yang peka akan mendengarkannya. Pengetahuan ini bukan mitos, melainkan sistem navigasi hidup yang menjaga mereka selamat di tengah gugusan pulau yang dikelilingi lautan dan ancaman bencana. Di tanah yang dilingkupi bukit bertalu-talu dan patahan seperti di tanah datar, manusia tidak hanya membaca tanda alam, tapi juga menjaga harmoni dengannya lewat ritus dan doa. Salah satunya adalah doa Sumarak Padang di Nagari Tanjung Barula, Kecamatan Batipu. Ritus yang diadakan tiap bulan Maulid dalam kalender Hijriah adalah wujud permohonan, sebuah ikatan batin antara manusia, leluhur, dan Sang Pencipta. Masyarakat percaya dengan menggelar ritual warisan nenek moyang itu, penunggu hutan, yakni makhluk gaib ciptaan Tuhan, akan menjaga kelestarian rimba, ladang, dan ternak mereka. Namun jika ritual itu diabaikan, diyakini bala akan datang, ternak bisa hilang tanpa jejak, ladang lenyap di rimba, atau hasil bumi tak lagi memberi keuntungan. Itu kayaknya nih. Kok kambing yang dimakan itu? Ya nak kita makan beko kok. Wah, tujuannya apa Pak? Tujuannya kok kah? Coba letak jadi mie aku kawannya Pak. Mau pasang dua, mau pasang. Pasang. Aku bisa Pak. Tuh. Ya jadi. Iyalah. Wah, lah. Kok perlu lama enggak untuk makan orang yang dipanggil awak? Panjang gajinya kau bawa kan, kawan nanti tentu dah gaji untuk melaki ni kuasanya kalau pakai kau panjang gajinya. Kau serpek dah, kau cuak tu serunya lah. Jenelo tu. Sebab aku nanti kecil pasikuran orang tua dulu kuah. Yang kau, yang kau berkurir, menatang ke tu satu ikan dalam lah, nancaknya.
Cie, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Jual je rokok. Tu sedih. Tak datang gue dicek. Darah dia tertiang lagi ya. Tak selit. Ha? Ya. Benar. Pada lo piring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada nenek Regina, kepada datuk ya Allah. Kelita kami ke nasi, ku au kami ke air, meminta ampun kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelindung kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuadalah kami baparak baladang lebih tolonglah jagoi. Meminta kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilibat ada tu kuada nak nak malam dijaga betul kadang, siang dijaga seberat padang. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Astagfirullah. Lah, nama tujuan nak bayak awak tenamo mandua semerak padang. Baka bukitnya awak maintean segala segi jodoh darah nambah lempah. Nak kari makan beliau nenek moyang awak adalah yang kita tuntut tadi. Tenamo mandua semerak padang. Tenamo minta kepun nak kita kepada Allah. Dilimbak daripada itu dan Allah mengetahui sifat-sifat dari bukit. Walaupun kita nak balak kami nak baladang, dia jauhan Allah meminta kita kepada Allah Rasulullah. Selimbak daripada itu, tujuan baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kita. Kok batar nak cik dua sampai je tak kaji tadi. Siang dijagoi semerak padang di pintu kandang, malam dijagoi pintu kandang, siang dijagoi semerak padang. Masyarakat setempat tak tahu kapan tradisi ini dimulai. Akan tetapi, Nasaruddin Pono Alam yang kini berusia 70 tahun mengatakan sudah mendapati tradisi ini berjalan tak kala dia masih kecil. Dan sewaktu kecil itu, orang tuanya pun menyampaikan tradisi ini sudah berlangsung dari dulu. Setelah ritual di puncak Aur Duri selesai, Pono dan Dori kembali ke gelanggang. Doa selanjutnya di Gantiang Kubang. Beratapkan terpal biru, masyarakat dari berbagai unsur seperti ulama, niniak mama, jadiak pandai, para pedusi, dan aparatur pemerintah nagari pun sudah berkumpul. Selanjutnya, mengikuti alur doa berjamaah. Oleh sebab doanya berjamaah dengan segala kesemarakannya di tengah padang, maka ritus ini lazim disebut dengan doa Sumara Padang. Hal ini juga menegaskan bahwa ritus ini sangat kental dengan nuansa keagamaan syarat religius. Sejak dahulu orang berdoa di tengah padang itu tetap di bulan Maulud. Ya, memang di bulan Maulud karena di sana itu diperingati hari kelahiran Nabi. Mengambil berkah kepada kelahiran Nabi. Karena alam semesta itu adalah menampung semuanya kelahiran Nabi. Ya, baik alam yang cair ataupun alam yang beku, semuanya menampung.
Ya. Bahkan alam-alam yang tidak bertuhan kepada Allah bahkan tunduk di waktu Nabi Muhammad lahir itu. Jelang senja memeluk Bukit Gantiang Kubang, ritus berakhir dengan makan bersama, menikmati sajian berupa gulai kambing, telur rebus balado, serta karucuk, kudapan khas Tanjung Barula sebagai perabung. Semua ragam makanan itu telah dipersiapkan sehari sebelum oleh para kaum perempuan yang dibantu bapak-bapak. Bagi masyarakat yang selalu meluangkan waktu untuk ritus, doa Semarak Padang adalah jalan menjaga keseimbangan, agar bukit tak murka, agar hutan tak menelan, agar hidup tetap dalam lindungan. Nama adalah isyarat, bangunan adalah peringatan, cerita adalah pelindung. Dari Galudua hingga Mongan Paula, dari Rumah Gadang hingga Uma, Sumatera Barat tak hanya menyimpan sejarah bencana, tapi cara untuk selamat darinya. Merawat ingatan adalah jalan menuju tangguh.